Pemuda itu langsung menaiki tangga menuju lantai 4, duduk dan menunggu dengan tenang. Tapi tunggu kiri dan kanan, tapi kamu tidak melihat sosok lelaki tua Hulu dan Muyun. Pemuda itu kehilangan kesabaran dan naik ke tangga. Melihat ke bawah, pemuda itu tercengang. Lantai 2 mengarah ke tangga lantai 3. Orang tua Hulu dan Muyun sama-sama merangkak di tangga dan tidak bisa bangun sama sekali. Melihat pemuda itu muncul, mereka mendongak dengan susah payah. Kamu, aku tidak bisa naik, Labu tua berkata tanpa daya, tekanannya terlalu besar, kami tidak tahan. Ini sangat besar, dari lantai 2 hingga lantai 3, orang serasa mendaki surga ke-9. Pemuda itu tidak bisa menahan tawa dan menunjuk sedikit. 2 simbol cahaya ditempel di tengah alisnya. Segera, tekanan mengerikan itu hilang. Naiklah, lantai 3 ini, kamu mungkin menyukainya juga. Muyun dan orang tua Hulu Sua, dan sosok mereka menghilang di tangga. Ketika pemuda itu sampai ke lantai 3, mereka memulai babak baru perampokan gila-gilaan. Bagi kaum muda, ini hanyalah hal-hal di luar kelas. Dengan kekuatan dan wawasannya, sulit untuk membangkitkan minat apapun. Bahkan, lelaki tua Muyun dan Hulu lebih mirip monyet. Kaum muda senang melihatnya. Muyun dan Hulu juga memahami bahwa mereka benar-benar seperti bermain monyet padahal mereka belum pernah melihat dunia. Tapi mereka adalah monyet. Tapi, lalu kenapa, jika sekelompok orang luar masuk, itu lebih dari sekedar bermain monyet. Ini seperti merampok, berkelahi, dan berdarah ketika mereka bertemu. Batu Xingyuan, Dao dan Daoqi. Orang tua Muyun dan Hulu menghasilkan banyak uang. Iming-iming kekuatan yang membingungkan itu terlalu besar. Muyun sendiri telah mengambil lebih dari selusin peralatan Dao dari 4 kelas. 4. Perangkat kendali mutu. Tao Wen akan menjadi gila saat melihatnya. Ini tidak bisa dibandingkan dengan peralatan Dao Raja, tetapi di Changzhou, bahkan di Pingzhou, itu adalah barang yang sangat bagus. Lantai 4, ayo, Labu tua berkata sambil tersenyum, orang dewasa sangat baik kepada kami. Jangan khawatir, orang dewasa. Kami akan membawamu kemanapun kamu ingin tahu dan kemana kamu ingin pergi. Bukankah kamu hanya menjadi pemandu? Sungguh hal yang sederhana. Ketiganya datang ke lantai 4. Tercetak di mata, adalah dunia yang penuh warna. Di sini, semua jenis botol kaca dan semua jenis rune terlarang disertakan satu demi satu. Tiancai di bawah, banyak sekali. Labu tua dan air liur Muyun akan segera mengalir keluar. Labu tua penuh dengan keinginan gila untuk menghasilkan uang untuk apapun. Muyun sangat ingin mengumpulkan barang-barang ini dan memperkuat paviliun Dayun. Kebangkitan satu sisi. Naik apa? Akumulasi waktu. Namun mengapa beberapa kekuatan meningkat dengan cepat dan yang lainnya meningkat secara perlahan? Itulah masalah mengolah sumber daya. Klan itu seperti binatang buas. Jika binatang itu ingin tumbuh menjadi binatang roh, binatang abadi, dan binatang dewa, ia perlu makan dan berpromosi terus-menerus. Saat ini, Cloud Pavilion seperti ini. Perjalanan Muyun adalah harta yang cukup bagi Yunge untuk naik ke level yang sangat tinggi dalam ratusan dan ribuan tahun. Alasan pertama untuk kembali ke Changzhou kali ini adalah karena Muyun merindukan ibu dan anak perempuan Wang Xinya dan Mu Cuksue. Kedua, saya juga ingin melihat apakah saya bisa mendapatkan manfaat di kawasan terlarang Changzhou. Tapi sekarang, saya menghasilkan banyak uang. Lantai 4 sudah selesai. Datanglah ke lantai 5. Lantai 5 sangat luas. Bahkan terkesan sedikit kosong. Hanya bagian tengahnya, sebuah altar. Seluruh tubuhnya terbuat dari batu Xingyuan, berkilauan dengan cahaya bintang kaca berwarna. Selain itu, masih banyak lampu yang menyala. Di altar, sepotong batu giok berkilauan dengan cahaya redup, lembut dan meyakinkan. Jilid 5. Orang-orang tua Muyun dan Hulu bersemangat satu demi satu. Pemuda itu maju dan berkata, jilid kelima ini telah dilarang. Apakah Anda yakin itu milik Anda? Labu tua segera berkata, Aula Bintang telah dihancurkan, dan seni meteorit adalah seni unik dari Aula Bintang. Sayang sekali harta karun seperti itu ditutupi dengan manik-manik hijau. Ketika kami mendapatkan ini, kami secara alami serakah, tetapi kami juga ingin membiarkan keterampilan unik ini diteruskan. Juesu, pemuda berpakaian hitam dan rambut hitam memiliki corak yang aneh. Jika rumus level yang sama dibagi menjadi 9 level, seni meteorit ini memang bisa disebut 6 level, tapi disebut seni Jue, yang jauh dari. Labu tua dengan cepat tersanjung dan berkata,
yang dikatakan orang dewasa adalah bahwa orang dewasa mempunyai ilmu yang luar biasa, yang sebanding dengan kita. Pemuda itu tidak menjawab, melainkan berjalan menuju altar, mengacungkan jarinya, dan lapisan larangan langsung dipatahkan. Terlalu kuat, segalanya, di tangan pemuda ini, tampaknya sedikit berguna. Ibarat jari emas, tunjuklah ke tempat yang Anda inginkan. Apakah ini kengerian bagi yang kuat? Mu Yun bahkan merasa bahwa orang ini pasti lebih dari sekedar Kaisar Daofu. Meteorologi Volume 5. Labu tua melihat ke arah Mu Yun yang keluar, meraih Mu Yun, memandang pemuda berbaju hitam dan berkata, "Tuanku, keempat jilid seni meteorit telah dikumpulkan oleh saudara-saudara Mu Yun, bisakah kamu memberiku buku ini?" Pemuda berbaju hitam memandang labu tua itu dengan heran. Labu tua itu gemetar dan berkata sambil tersenyum, "Aku takut padanya. Jangan berikan padaku." Pemuda berbaju hitam itu menatap Mu Yun, lalu menatap labu tua itu dan berkata, "Ini keterampilan ditakdirkan untuknya, tetapi tidak untukmu. Ini dia, kamu tidak bisa berhasil dalam latihan, apalagi meneruskannya." Labu tua itu bodoh. Menghapus. Dengan Mu Yun, bukan dengan dia. Pria muda berbaju hitam brengsek ini kemudian berkata, "Teknik ini baik-baik saja, dan ada banyak kemajuan." Pemuda berbaju hitam menatap Mu Yun. "Jika Anda berlatih di masa depan, sebaiknya Anda mulai dari jilid pertama dan berlatih hingga puncak Raja Surgawi Taoisme, yang dapat membantu Anda membuka lebih dari 1000 Taoisme. 1000 Daofu. Wilayah Daofu Tianjun, buka Daofu." Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Guru, bagaimana keadaan Tao Fu Tianjun?" Dan Tao bertanya, "Saya hanya tahu bahwa Tao menanyakan 10 keadaan, tetapi saya tidak tahu misteri sebenarnya yang diminta Tao. Tolong beri saya beberapa saran." Pria muda berpakaian hitam berdiri di atas altar, jari-jarinya membuat sketsa, dan garis serta segelnya melonjak. Dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. 3 alam utama alam Tao, pilar Tao, platform Tao, dan laut Tao, selalu dianggap sebagai alam dasar. Pemuda berpakaian hitam itu berbicara perlahan. Tao Wen, sebagai alam tingkat pemula, adalah penghalang pertama bagi transformasi alam Tao. Ketika Anda melangkah melewatinya, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengejar alam Tao Fu Tianjun dan menjadi generasi tokoh tingkat Raja Tao. Saya tidak bisa melupakannya dan menyia-nyiakan hidup saya. Secara umum, 1 atau 2 dari 100 penganut Tao dapat mengambil langkah itu. Mu Yun mendengarkan dengan seksama. Dia merasa pemuda berkulit hitam itu sangat luar biasa. Apa yang dia katakan adalah pendapatnya sendiri, yang pasti paling tajam. Orang tua hulu juga mendengarkan dengan seksama, tetapi dia selalu terlihat linglung dan sesekali melirik ke posisi lain di lantai 5. Lapisan kelima di lapisan atas hanyalah volume kelima meteorologi. Apakah tidak ada yang lain? Dibandingkan dengan pemahaman Tao Wen dan kerajaan Raja Surgawi dari rumah Tao, dia lebih memilih bayi pemuda berbaju hitam terus berbicara. Tao bertanya tentang alam Tuhan. Ada 10 alam, 1 yuan, 2 instrumen, 3 talenta, 4 gambar, 5 elemen, 6 harmoni, 7 bintang, 8 trigram, 9 istana, dan 10 penjuru. 1 yuan adalah Tai Chi, dan Tai Chi adalah sebuah lingkaran, yang juga merupakan 1 yuan. Langkah pertama dari alam Tao dan Dewa Laut ke alam Tao dan memohon kepada Tuhan adalah dengan memadatkan 1 yuan. Kekuatan Tao di alam tubuh dipimpin oleh langit dan bumi dan ditampung oleh langit dan bumi. Langkah ini sebenarnya adalah pembentukan gila kekuatan Tao. Panjang. Petik 2. Liang Yi mengacu pada Yin dan Yang. Yin dan Yang di langit dan bumi relatif kompatibel, yang merupakan perubahan kekuatan Tao yang meluas dari wilayah kesatuan. Anda mungkin pernah merasakan hal ini. Saat berlatih formula seni bela diri, Anda akan selalu merasa bahwa itu tidak cocok untuk Anda. Sebenarnya, ini adalah kelemahan dari kekuatan Tao Anda sendiri, dan lingkungan Liang Yi adalah untuk memperbaiki kekurangan ini dan jadikan kekuatan Taomu lebih halus. 3 talenta, mengacu pada 3 talenta yang mewakili langit, bumi dan manusia, menentukan nasib langit dan bumi, dan menjadi hati manusia. Petik 2. 4 gajah tidak mengacu pada naga hijau, harimau putih, 4 gajah Suk dan Xuanwu, tetapi 4 gajah Yin tua, yang tua, lebih sedikit Yin dan lebih sedikit Yang. Ini sepertinya tumpang tindih dengan Yin dan Yang di wilayah Liang Yi. Faktanya, ini sangat berbeda.
Yin dan Yang di wilayah Liangyi mengacu pada Yin dan Yang, sedangkan Yin tua, Yang tua, Shaoyin dan Shaoyang di wilayah Xixiang mengacu pada 4 jenis gambar, gambar kekuatan Tao dan gambar seni bela diri. Tanda seru petik 2, 5 elemen tersebut adalah landasan 5 unsur emas, kayu, air, api dan tanah. Faktanya, ketika Anda tiba di tanah Dewa Laut, Anda juga harus menemukan bahwa praktisi bela diri tidak pernah meninggalkan landasan 5 unsur, pil yang mereka telan dan senjata yang mereka gunakan semuanya sama dengan 5 elemen. Garis tersebut berkaitan erat. 6 harmoni mengacu pada 6 batang surgawi Daisu, Ji, Geng, Xin, Ren dan Gui. Ini adalah perwujudan nyata dari potensi surgawi, yang membutuhkan seni bela diri untuk mengakomodasi dan memahaminya. Adapun 7 bintang, secara kolektif disebut sebagai 7 bintang Tiansu, Tianxuan, Tianji, Tianquan, Yuheng, Kaiyang dan Yao Guang. 7 bintang juga merupakan perwujudan nyata dari potensi langit. Mereka melambangkan nebula yang luas dan perubahan langit dan bumi. 7 bintang adalah istilah yang lebih umum dan mewakili semuanya. 8 trigram tersebut adalah Qian, Kun, Zhen, Sun, Kan, Li, Gen dan Deui. Semuanya juga merupakan ekspresi munculnya surga dan potensi. Adapun 9 istana, Tao menanyakan alam ke-9. 9 istana dibuka di dalam tubuh untuk menampung potensi surga, medan, dan manusia. 10 kemudahan mengacu pada timur, selatan, barat, utara, tenggara, timur laut, barat daya, barat laut, atas dan bawah. Ini bukan hanya perwujudan arah, tetapi juga mengacu pada semua ruang. Tao bertanya 10 alam. Inilah inti dari Tao yang menanyakan 10 alam. Pemuda berbaju hitam perlahan berkata, ada kesenjangan besar antara Tao dan 10 alam. Jika Anda adalah satu di dalam Tao dan laut, Anda dapat memotong 9 di dalam Tao dan laut. Ini adalah bakat melawan langit. Tetapi ketika Anda melangkah ke alam Tao dan bertanya kepada Tuhan, ada baiknya Anda dapat membunuh paling banyak 3 talenta di alam 1 yuan, karena kesenjangan antara masing-masing alam Tao dan permintaan dapat disebut sebagai kesenjangan 9 kali lipat antara Tao dan laut. Apa yang baru saja saya katakan hanyalah konsep sederhana dari 10 alam. Jika Anda ingin mengetahui misteri 10 alam, Anda harus pergi sendiri. Langkah pertama ke ranah 1 yuan. Pada titik ini, pemuda berpakaian hitam kemudian berkata, adapun kerajaan Raja Surgawi dari rumah Tao. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang pembukaan rumah Tao. Saat itu, di depan pemuda berpakaian hitam, ruangnya terkoyak. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Mu Yun sangat disayangkan. Pemuda hanya berbicara tentang konsep sederhana dari 10 bidang utama Taoisme dan mengajukan pertanyaan, dan tidak mengatakan apapun lagi. Labu tua itu tersenyum dan berkata, bocah bau, apakah kamu kecewa? Apa bidang orang lain? Tahukah Anda, alam Tao meminta kepada Tuhan berada di luar jangkauan kita, tetapi bagi orang lain, itulah jalan yang harus ditempuh. Sangat sederhana. Saya bertanya kepada Anda, sekarang izinkan Anda berbicara dengan seorang master tentang cara mengambil jalan master, bagaimana menurut Anda? Mu Yun melirik labu tua. Saat ini, pemuda berbaju hitam berkata, masih ada orang yang hidup di sini. Saat dia berbicara, pusaran muncul di ruang di depannya dan melangkah ke dalamnya. Orang tua Mu Yun dan Hulu tidak berani menunda. Seni meteor volume 5, diserap oleh Mu Yun. Sejauh ini, kelima batu giok telah berkumpul di jiwa Mu Yun dan bersandar bersama. Anda memiliki semua seni meteor. Hal ini membuat mata iri labu tua itu menangis. Itu benar-benar air mata, tidak berlebihan. Orang tua itu selalu mengejar si Bao dengan tergila-gila. Ketiganya memasuki saluran luar angkasa lagi, dikelilingi oleh kegelapan. Tapi segera, ada bintang di depan. Bintang-bintang semakin terang, dan secara bertahap paviliun-paviliun bermunculan. Sekilas, tidak kurang dari 10.000 paviliun. Anak muda berbaju hitam, teruslah berjalan. Di masing-masing dari 10.000 paviliun, sebuah peti mati diparkir. Puluhan ribu peti mati, letakkan dengan tenang. Adegan ini sungguh membuat orang merasa takut. Pemuda berbaju hitam berjalan keluar selangkah demi selangkah, sampai ke kedalaman puluhan ribu peti mati, dan berhenti tepat di depan 2 paviliun biasa. Keluar, pemuda berbaju hitam itu perlahan berkata. Keluar, siapa namamu? Tidak ada pergerakan di kedua paviliun tersebut. Pemuda berbaju hitam itu berkata lagi, jika aku tidak mau keluar,
aku akan melakukannya. Kalau begitu, aku khawatir kalian berdua akan trauma karena menyegel diri selama bertahun-tahun dan melestarikan Souyuan. Pada titik ini, dua peti mati di pavilion dipindahkan saat ini. Terdengar bunyi gedebuk, tutup peti mati terbuka, dua sosok duduk perlahan, seorang pria dan seorang wanita. Keduanya mengenakan jubah putih bulan, dengan garis 7 pola bintang. Satu-satunya perbedaan adalah hanya satu bintang yang menyala dalam pola 7 bintang di jubah bulannya, dan posisinya juga berbeda. Pria terlihat tampan dan anggun. Perasaan wanita cerah dan mengharukan. Pria dan wanita itu perlahan membuka mata mereka dan menatap pemuda berpakaian hitam itu. Pada saat ini, labu tua itu memandang mereka dan berkata dengan ngeri, tanda tinta bintang. Bintang Fei Yin. Mendengar ini, Mu Yun juga tercengang. Tapi labu tua itu berbisik, Tuan Bintang 2 dan Tuan Aula Bintang 4. Pada tahun-tahun awal, ada 7 bintang di Aula Bintang. Semua karakter di rumah surgawi adalah jalan kaisar. Di masa lalu, seluruh dunia langit dan bumi terbalik. Dunia runtuh dan hancur. Changzhou awalnya adalah tempat di mana surga menghukum sebuah negara kuno. Sekarang dunia baru bersatu kembali. Sungguh, segala jenis setan dan hantu telah keluar. Xingtang, 7 bintang, masih ada 2 lagi, hidup. Umur panjang raja-raja surgawi Tao ini, pasti kurang dari 100 juta tahun, tetapi mereka dapat hidup dari perang 100 juta tahun yang lalu hingga saat ini. Ini seperti surga, mereka semua adalah tokoh terkenal di Changzhou. Tentu saja, bahkan sekarang pun, ia tidak terkalahkan. Raja surgawi Daofu adalah eksistensi yang lebih mengerikan dan dilebih-lebihkan daripada negara Tuhan. Tanda tinta bintang dan bintang Fei Yin berjalan keluar dari peti mati dan menatap pemuda berambut hitam dan hitam. Mata mereka penuh keheranan dan kebingungan. Siapa orang ini? Kali ini, pemuda berbaju hitam dan berambut hitam itu memesan 2 orang. Dia melihat 2 sinar cahaya mengalir ke tubuh mereka, dan kemudian menghilang. Pemuda berbaju hitam itu segera berkata, ini cara yang bagus untuk melarang dirinya menggunakan meteorit di luar langit. Anda juga berpartisipasi dalam medan perang hukuman alami dunia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memandang pemuda berpakaian hitam dengan rambut hitam, dan mata mereka penuh ketakutan. Bahkan jika mereka adalah tokoh setingkat Kaisar Taoisme, mereka dapat menyebut angin dan hujan di wilayah Changyun, tapi penindasan yang dilakukan oleh orang ini mengerikan. Ya, tanda tinta bintang berkata, dalam perang masa lalu, kita semua diperintahkan oleh Kaisar Ilahi. Kaisar rumah Tao dan Tao meminta wilayah dewa. Setiap orang harus berpartisipasi dalam perang. Pemuda berbaju hitam itu segera berkata, tahukah kamu bahwa dalam perang surga yang menghukum dunia, Si Ye dan Dark Knight adalah 2 orang. Mendengar ini, tanda tinta bintang menggelengkan kepalanya. Malam gelap, siapa ini? Pemuda berpakaian hitam dan berambut hitam itu kemudian bertanya, Ye Guchen, jangan tanya langit malam di selatan sungai Yangtze. Tanda tinta bintang menggelengkan kepalanya lagi. Jejak Lingbai, langit, awan salju, awan bangau putih. Tanda tinta bintang masih menggelengkan kepalanya. Pemuda itu tidak menyerah dan melanjutkan, santo perang. Chu Yuchen, murong khawatir, matahari pagi di malam hari. Ye Changyun, saat ini, para pemuda bahkan menuliskan nama orang-orang tersebut langsung dengan tangan sebagai pena. Tapi tanda tinta bintang dan bintang Fei Yin masih menggelengkan kepala. Nama-nama ini benar-benar tidak pernah terdengar sebelumnya. Dugu Yinsang, awan dan bintang bersinar, Sueyu, dan Qininghai. 4 nama muncul lagi. Tanda tinta bintang menggelengkan kepalanya lagi. Pemuda berpakaian hitam dan rambut hitam itu memiliki wajah yang agak redup. Kaisar Tao, kekuatannya terlalu rendah. Sulit bagi mereka untuk berhubungan dengan teman lama mereka. Tapi pada saat itu, labu tua memandang pria muda dengan pakaian hitam dan rambut hitam dan melengkungkan tangannya dan berkata, Tuan, apa yang Anda katakan tentang Qin Ninghai adalah? Apakah Qin Ninghai dilindungi oleh Suzaku di pavilion hukuman surgawi? Ketika hulu tua mengatakan ini, nafas di tubuh pemuda berbaju hitam itu berdeguk dan bergerak. Tekanan yang kuat hampir membuat tubuh Mu Yun dan hulu tua meledak, memberikan tekanan besar pada jejak Xing Mo dan Xing Fei Yin. Apakah kamu melihatnya? Apakah dia belum mati? Nada suara pemuda berpakaian hitam dan rambut hitam jelas berfluktuasi untuk pertama kalinya. Aku pernah mendengar namanya.
Konon dia ada di bagian lain dunia baru. Tapi aku tidak tahu di mana itu. Aku hanya mendengar, masih hidup. Pemuda berpakaian hitam dan berambut hitam itu berkata dengan gembira, bawa aku. Ah, Labu Tua buru-buru berkata, saya tidak tahu di mana itu. Saya hanya berada di wilayah Huangtian. Saya pernah mendengar dari orang-orang yang mendengar tentang Huangtian Sengsong. Huangtianjing, Huangtian Sengsong. Pemuda berbaju hitam itu langsung berkata, aku akan melihatnya. Kata-kata itu jatuh, pemuda berpakaian hitam dan rambut hitam melambaikan tangannya, ruangnya terkoyak, dan dia menghilang. Angin sepoi-sepoi berlalu, diam di tempat, tanda tinta bintang, bintang Feiyin, Muyun dan Labu Tua berdiri diam. Seseorang di sini, tidak, apakah kamu pergi sekarang? Muyun memandang Labu Tua itu dan bertanya, apakah Susaku yang melindungi Qin Ninghai sangat kuat? Labu Tua tersenyum ketika mendengar ini. Roti, di masa lalu, ada 9 dunia tertua dan terkuat di dunia langit dan bumi, di bawah yurisdiksi 9 kaisar ilahi. Kemudian, di bawah tahta Li Changlan, 9 kaisar ilahi lahir. Dunia Changlan terbesar dibagi menjadi 10 wilayah. Oleh karena itu, dunia langit dan bumi sebenarnya adalah dunia kuno ke-18. Dunia hukuman surgawi adalah salah satu dari 18 dunia kuno. Paviliun hukuman surgawi diciptakan oleh Kaisar Dewa Hukuman Surgawi, penguasa dunia. Sebagai pelindung Dharma Paviliun hukuman surgawi, menurut Anda apakah itu kuat? Tanda tinta bintang dan bintang Feiyin juga memandang Labu Tua itu dengan heran. Tentu saja mereka tahu Paviliun Tianjing. Itulah satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya penguasa dan satu-satunya yang tak terkalahkan di dunia mereka. Tapi mereka tidak mengenal satupun tokoh penting di Paviliun Tianjing. Sungguh, aku tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Sebagai Kaisar Taoisme, bagaimana Anda bisa berhubungan dengan mereka yang berpihak pada Kaisar Ilahi? Orang-orang besar itu, setidaknya, tidak bisa masuk surga, bukan? Bagi mereka, Kaisar Ilahi tidak lebih dari dewa. Inilah para penjaga yang berdiri di sekeliling Tuhan. Bagi mereka, itu juga adalah Tuhan. Baru saja, orang ini menyebutkan 4 dari 5 penjaga Dharma Paviliun Tianjing, tapi dia tidak menyebutkan satupun. 5 pelindung Dharma Paviliun Tianjing, termasuk pelindung Dharma Naga Hijau, pelindung Dharma Burung Mawar, pelindung Dharma Harimau Putih, pelindung Dharma Kirin, dan pelindung Dharma Xuanwu, adalah 5 pelindung Dharma paling terkenal di luar Paviliun Tianjing. Kata Labu Tua dengan wajah serius. Siapa yang tidak kamu sebutkan? Pelindung Xuanwu Dharma, Qin Lingyu. Qin Lingyu, hukuman surgawi kecil berwarna hitam, Qin Lingyu. Tanda tinta bintang menjadi pucat saat ini. Hukuman kecil dalam warna hitam. Apa maksudmu? Labu Tua berkata sambil tersenyum, penguasa 2 bintang tahu banyak. Paviliun Tianjing, tokoh intinya, adalah orang-orang yang baru saja dikatakan orang itu. Dulu pasti ada pelanggaran hukum. Sekarang saya tidak tahu tingkatannya apa. Secara keseluruhan, dia kemungkinan besar adalah Qin Lingyu yang dihukum oleh surga kecil berbaju hitam. Muyun memiliki kepala yang besar untuk sementara waktu. Orang-orang ini berbicara secara tidak langsung. Dia tidak tahu apa-apa tentang Paviliun Tianjing. Labu Tua kemudian berkata, saya juga menemukannya di beberapa situs bersejarah. Ini tentang pengenalan Paviliun Tianjing. Itu hanya beberapa kata, informasinya banyak. Qin Lingyu adalah salah satu dari 5 pelindung Dharma Paviliun hukuman surgawi, diberikan kepadanya. Hukuman ilahi kecil ini konon lahir dari hukuman ilahi surga yang diamalkan oleh Kaisar Surga. Sangat demi mendapatkannya, anak ini menyukai pakaian hitam dan disebut pakaian hitam hukuman surgawi kecil. Labu Tua melihat tanda tinta bintang, bintang Feiyin dan Muyun. Mereka mendengarkan dengan seksama dan langsung tertawa dan berkata, itulah yang saya lihat dalam beberapa kata dalam pengenalan buku-buku kuno di situs bersejarah. Itu belum tentu benar, Anda harusnya senang mendengarkannya. Lagi pula, apalagi Kaisar Dewa, tidak ada surga dan tanah. Bagiku, itu adalah kelompok yang jauh. Muyun tidak mengatakan apapun. Paviliun hukuman, surgawi, diciptakan oleh Kaisar Dewa. Dalam beberapa tahun terakhir, apa kemegahan dunia. Hal-hal ini tidak dapat dibayangkan. Ganggu tidur nyenyak kedua orang dewasa itu. Karena orang dewasa itu sudah pergi, kita harus pergi juga. Labu Tua berkata sambil tersenyum, orang dewasa berkata, mari kita menjadi pembimbingnya.
Sekarang pergilah ke paviliun hukuman surga, penjaga Dharma Susaku, Qin Ninghai, dan dia pasti akan kembali kepada kita. Di sini berbahaya, kami akan segera tinggal. Orang tua itu berbalik dan pergi dengan membawa labu itu. Lihat mereka pergi. Xing Feiyin berkata perlahan, tidakkah kamu membunuhku? Dia bilang, bagaimana cara membunuh? Tanda tinta bintang tersenyum dan berkata, hanya saja, dunia baru itu satu, dan kita tidak perlu bersembunyi lagi. Sekarang tidak ada aula bintang di Changsu. Kemana kau dan aku pergi? Tanda tinta bintang itu berbisik, dan jalannya tidak menyedihkan. Dalam perang 18 dewa di masa lalu, mereka hanya bisa terlibat secara pasif. Hidup mereka sama sekali bukan kehidupan. Seperti sawi rumput, seperti semut mol. Sekarang, dunia bersatu kembali, para dewa akan kembali, dan bawahan para dewa akan kembali. Jika perang kehancuran kembali terjadi, apakah dunia masih dapat mengalami benturan yang begitu dahsyat? Ketika dunia kembali runtuh, akankah terjadi apa yang disebut konvergensi dunia baru? Tidak ada yang tahu, para dewa sendiri tidak tahu. Karena itu, hanya ada satu hal yang bisa dilakukan sekarang, jadilah kuat. Hanya dengan terus menjadi kuat kita dapat meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup dalam kemungkinan bencana. Jejak Xingmo bergumam, Raja Chang Tianyu belum mati, dan Zhao Qingxuan, pemimpin 3 pedang dari Sekte Pedang Tianzhao, belum mati. Saya khawatir, masih ada orang yang belum mati. Xing Feiyin, terdiam. Di Changsu, mereka adalah Raja Surgawi Daofu yang ditakuti semua orang. Namun pada masa banjir dan kelaparan, mereka hanyalah semut mol yang mati. Kesedihan seperti ini membuat orang tidak bisa menolak, tapi tidak mau. Ayo pergi, tanda tinta bintang berkata, pergilah ke dunia luar sekarang dan lihat bagaimana dunia hukuman surgawi sekarang. Dan pada saat itu, 2 sosok, pergi dan kembali. Orang tua Hulu dan Muyun kembali lagi. Melihat 2 orang muncul lagi, tanda tinta bintang dan bintang Feiyin terlihat aneh. Labu tua itu gemetar sambil tersenyum dan berkata dengan canggung, di mana pintu keluarnya? Petik 2 petik 2, petik 2 petik 2. Akhirnya, di bawah bimbingan jejak Xingmo dan Xing Feiyin, mereka meninggalkan dunia ajaib ini. Ketika mereka muncul kembali, dunia di sekitar mereka sangatlah luas. Masih di reruntuhan Xingtang, tapi bukan di bangunan istana, melainkan di sebidang tanah. Kabut itu diterbangkan oleh pemuda berbaju hitam. Saat ini, mereka melihat sekeliling dengan jelas. Muyun berkata, Labu tua. Hah, tahukah Anda jika ada sosok luar biasa di paviliun hukuman surgawi, berambut putih dan berpakaian putih, yang merupakan kebalikan dari hukuman surgawi kecil dalam warna hitam. Mendengar ini, Labu tua menggelengkan kepalanya. Jangan salah, nak, Labu tua buru-buru berkata, aku tidak tahu apakah orang ini adalah Qin Lingyu berbaju hitam. Adapun yang berambut putih dan berpakaian putih, ada terlalu banyak orang seperti itu. Banyak orang yang melakukan kesalahan dalam naik ke level yang sama, dan tidak jarang rambut hitam berubah menjadi rambut putih. Labu tua berkata sambil tersenyum, rambut putih, keren. Benda tua ini tidak berbentuk. 5 jilid seni meteorit ada di tangannya, dan Muyun segera berkata, tidak ada hal lain yang perlu diingat di sini. Saya siap untuk pergi. Layak menghasilkan banyak uang kali ini. Hulu tua mengeluarkan pena dan kertas lagi dan meminta Muyun untuk menuliskan IOU. 5 jilid seni meteorit, setelah kamu memahaminya dan memahami kebenarannya, jangan lupa berikan padaku. Melihat penampilan menyakitkan orang tua Hulu, Muyun tidak bisa menahan tawa getir dan berkata, orang tua Hulu, harta berhargamu, menurutku, setidaknya cukup untuk membentuk keluarga klan, mengapa kamu begitu rakus akan uang? Labu tua berkata dengan getir, aduh, aku miskin dan takut ketika aku masih kecil. Keluar dari sini, dan saat itu juga, mengaum, antara langit dan bumi, suara gemuruh menyebar jutaan mil, menakutkan dan menakutkan. Itu naga badai, wajah Labu tua berubah. Aula bintang awalnya dibangun. Ada 6 jenderal yang cakap di bawah tahta bintang lama. Oleh karena itu, Aula bintang memiliki posisi sebagai Master Bintang 7. Setelah kematian Raja Bintang Lama, mereka sudah menjadi generasi kedua dari Master Bintang 7. Tanda tinta bintang ini adalah putra dari Tuan Bintang Tua. Putra, Muyun terkejut dan berkata, mengapa dia tidak mengambil posisi ayahnya? Kamu bertanya padaku, aku bertanya siapa? Labu tua berkata lagi,
sepertinya tanda tinta bintang sedang mengejar orang. Ayo kabur juga, jika bukan karena pemuda berkulit hitam, tekanannya akan tetap sama. Saya khawatir Sing Momark dan Sing Feiyin akan menggantung mereka dan melawan mereka secara langsung. Sekarang larilah dengan cepat, itu cara yang benar. Muyun, orang tua itu mengingatmu. Nak, jangan mau default. Kata-kata labu tua jatuh dan seluruh orang menghilang. Melihat Pak Tua Hulu berlari begitu kencang, Muyun pun tahu kalau tidak aman tinggal di sini. Jadi Muyun pun langsung pergi. Di luar reruntuhan, ada lautan pasir di atasnya. Gai Tianhai, dulunya merupakan samudra terluas di Changzhou, pasti tiada taranya. Jika tidak, Xingtang tidak akan membangun Zhongmen di sini. Tapi sekarang, hanya gurun tak berbatas. Waktu dapat membunuh banyak hal. Muyun pergi jauh-jauh dari Gai Tianhai. Sepanjang jalan, saya bertemu dengan beberapa seniman bela diri berpasangan dan bertiga. Mereka juga muncul dari reruntuhan Aula Bintang, tapi mereka terlihat sangat malu. Tampaknya tanda Sing Mo dan Sing Feiyin bangun dan mengusir orang-orang yang memasukinya. Di gurun pasir, pasir kuning bergulung-gulung. Anda dapat menemukan beberapa lubang pasir tanpa waktu. Ada luapan air laut di dalamnya. Pada saat ini, Muyun berhenti di sebuah bunker besar dan bernapas. Kembali ke Changzhou kali ini, saya mendapatkan banyak hal. Kembali ke Pingzhou, pavilion awan dapat berkembang pesat. Dan saya juga harus menutup dan berdampak pada Daohai Liuzong. Tidak jauh dari Daohai Liuzong. Setelah memangkas beberapa saat, Muyun bangkit kembali. Saat ini, beberapa sosok datang dari kejauhan dan jatuh di sisi lain bunker. Di antara mereka, Muyun melihat sosok yang dikenalnya. Itu kamu. Namun, kenalan itu tidak membuka mulutnya, tetapi seorang pria di sisinya memandang Muyun dengan acuh tak acuh. Mata Muyun tercengang. Pria itu tinggi, dengan mata cerah, menatapnya, tapi dia tidak mengenalnya. Nak, kamu bersama pria berbaju hitam. Pria itu berteriak lagi. Muyun mengangkat alisnya. Aku tidak mengenalmu. Kamu tidak mengenal kami mengenalmu. Pemimpinnya bersenandung, Nak, kamu mendapat banyak manfaat di gedung istana itu. Sungguh sial bagimu bertemu dengan kami. Serahkan semua yang kamu dapat. Kata-kata pemimpin itu jatuh. Pria di satu sisi buru-buru berkata, Jing Yun, jangan memprovokasi benar dan salah. Kembalilah ke sekte dulu. Wang Ningcheng, apa yang kamu takutkan? Pria bernama Jing Yun berkata langsung, anak ini sendirian, bunuh dia, siapa yang tahu. Kami menemukan bangunan istana lebih dulu, tapi mereka bertiga mengalahkan kami hingga ke puncak. Orang kuat dan orang tua, tidak ada di sini, orang ini sendirian, mudah bagi Anda dan saya untuk membunuhnya. Kenalan yang ditemui Muyun adalah Wang Ningcheng. Tetua sekte Tianfeng ditanami segel gelap hidup dan mati oleh Muyun, tapi aku tidak menyangka akan bertemu Muyun lagi secepat ini. Jing Yun, dia juga seorang tokoh Tao dan saudara laki-laki dari wakil kepala keluarga Jing Fan. Jing Yun memiliki peluang bagus untuk menjadi wakil pemimpin ketika dia meninggal. 5 wakil pemimpin sekte Tianfeng, Sang Timur, Xi Yanyan, Jing Fan, Wu Wenqian dan Wang Xinya. Sekarang Jing Fan dan Wu Wenqian telah jatuh. Sang Oriental, Xi Yanyan dan Wang Xinya, 3 wakil kepala keluarga, berada di urutan kedua setelah kepala keluarga Sang Yunyun. Ketiga wakil kepala keluarga ini sedikit banyak berselisih di masa lalu. Terutama karena Wang Xinya bangkit terlalu cepat di sekte Tianfeng, Sang Dongfang dan Si Qingyan merasa identitas mereka tidak stabil. Oleh karena itu, 2 tetua Tao dapat dipromosikan menjadi wakil kepala keluarga untuk mengatasi situasi ini. Jing Yun, ada harapan besar. Wang Ningcheng relatif tua. Ketika dia bertanya tentang wilayah Yiyuan, hampir mustahil untuk membuat terobosan. Tapi sekarang, saat Jing Yun membidik Muyun, dia merasa tidak nyaman. 5185. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Wang Ningcheng berkata lagi, Penatua Jing Yun, bagaimana jika pemuda berbaju hitam dan labu tua itu masih ada di sana? Jangan memprovokasi benar dan salah. Kamu harus melihat kekuatan pemuda berbaju hitam. Tapi Jing Yun mengabaikan kata-kata Wang Ningcheng. Kau pertahankan garis pertempuran, jangan biarkan dia melarikan diri. Aku akan membunuhnya, membunuh anak ini dan menghancurkan mayatnya. Kami akan segera pergi, kata Jing Yun sambil memegang telapak tangannya, sebuah pisau sederhana muncul.
Nafas di tubuhnya keluar, bertanya. Mu Yun melihat pemandangan ini dan hanya melirik ke arah Wang Mingcheng. Kamu tidak perlu melakukannya, aku akan menemuinya. Jiwa Wang Mingcheng ada di laut, dan suara Mu Yun terdengar. Wang Mingcheng tercengang mendengarnya. Orang ini, apakah dia akan berbicara dengan Tao? Dia hanyalah Dao Hai Wuzong. Dia bertarung dengan Dao Hai. Bukankah itu mencoba untuk mati? Mu Yun memegang pedang surgawi Tai Sui di tangannya dan menatap Jing Yun. Ingin membunuh orang dan mencuri barang. Apa menurutmu Mu Yun adalah kesemek yang lembut? Apakah kamu masih ingin menolak? Jing Yun mencibir, ambil nyawamu. Dengungan dingin terdengar, dan Jing Yun langsung melangkah keluar. Dia sangat marah dan berguling-guling. Tao bertanya tentang alam satu Yuan. Dalam satu bidikan, pasir kuning mengepul, dan seluruh dunia tampak tertutup pasir kuning. Jing Yun tampaknya memiliki kekuatan misterius, naik dan mengembun, untuk keluar. Yang disebut satu Yuan adalah Tai Chi. Kekuatan Tao akan merosot. Kekuatan Tao di kolom Tao, platform Tao, dan laut Tao adalah milik Tai Chi, yang memiliki kekuatan kohesi dan ledakan lebih besar. Selain itu, ada hal lain. Mencapai ranah Tao dan Tuhan tidak berarti kekuatan seniman bela diri Tao tidak akan meningkat. Pertumbuhan lebih buruk, membunuh. Mu Yun membunuh langsung dengan pedang. Guntur dan kilat yang dahsyat memenuhi tubuhnya. Nafas menakutkan keluar dari tubuh Mu Yun. Meskipun dia berada di 5 wilayah Dao Hai, dia kuat dan kuat, yang tidak lebih buruk dari 9 wilayah Dao Hai. Di bawah bimbingan Tai Sui Tianjian, guntur dan kilat berubah menjadi pedang setinggi 100 kaki dan langsung menuju ke Jing Yun. Melihat Mu Yun berani menyerang lebih dulu, Jing Yun semakin marah. Beraninya Anda berinisiatif bertanya kepadanya tentang wilayah Yiyuan. Tidak untuk mati. Jing Yun memotong dengan pisau, dan kekuatan Tao yang tak ada. Habisnya menyapu dengan liar, bilahnya mengarah lurus ke depan. Boom! Dua sosok bertabrakan. Seluruh bunker langsung meledak. Pasir kuning tak berujung menyapu langit. Tiba-tiba, tubuh Mu Yun terus bergerak mundur, dan kekuatan Tao di sekitar tubuhnya terus berfluktuasi. Jing Yun juga berjalan keluar dari pasir kuning selangkah demi selangkah dan tampak tercengang melihat Mu Yun belum mati. Tidak mati. Bagaimana? Ini sungguh luar biasa. Belum lagi 5 bobot Dao Hai, yaitu 6 dan 7 bobot Dao Hai. Dia memotongnya dengan pisau, yaitu tubuh. Tapi Mu Yun masih hidup. Melihat Jing Yun, pertarungan Mu Yun akan pecah. Dalam beberapa tahun terakhir, setelah mencapai 5 tingkat Dao Hai, dia juga bertarung dengan Feng Chen dan Hua di cermin, dua penganut Tao yang bertanya tentang wilayah Yiyuan, dan mengalami kengerian para penganut Tao yang menanyakan tentang wilayah Yiyuan. Jing Yun lebih kuat dari mereka berdua. Tapi ini membangkitkan keinginan Mu Yun untuk bertarung. Datang, dengan sedikit minuman, Mu Yun menyerang lagi. Naga roh darah, Chuang Tianlong, 2000 tubuh naga Zhang diluncurkan. Pada saat ini, baju besi kuno Yuanlong juga sepenuhnya melindungi Mu Yun. Langit, guntur, bumi dan laut keluar. Suara gemuruh terus berlanjut. Tubuh naga dikendalikan oleh kiri dan kanan, dan guntur serta laut terjalin di seluruh tubuh. Roh jahat Mu Yun, bobot kelima Dao Hai, sangat menakutkan. Jing Yun sangat marah. Saat dia menggenggam telapak tangannya, bilahnya terpotong lagi dan lagi. Puluhan orang bertempur di pasir, dan puluhan orang terbang di pasir. Wang Mingcheng membawa beberapa diaken sekte Tianfeng dan menyaksikan mereka bertarung dari kejauhan. Jing Yun menanyakan wilayah Yiyuan, tapi dia tidak membunuh anak ini dengan cepat. Anak ini hanya bobot kelima Dao Hai, tapi dia memiliki kekuatan ini. Luar biasa, Wang Mingcheng menderita di dalam hatinya. Mu Yun tidak bisa mati. Jika Mu Yun mati, dia juga akan mati. Tetapi jika Anda melakukannya sekarang, Anda harus membunuh diaken ini. Dia tidak bisa melakukannya. Wang Mingcheng hanya berkata, tenang saja. Anak ini pasti bukan lawan dari Jing Yun yang lebih tua. Kami hanya menonton saja. Ya, desas-desus ketenaran bergema. Mu Yun menggabungkan guntur, bumi, dan lautan petir dengan naga roh darah dan Chuang Tianlong, dan Tai Sui Tianjian dipotong lagi dan lagi. Harimau itu sangat kuat, tapi itu tidak ada gunanya. Jing Yun adalah ranah satu Yuan dari Tao. Dalam hal kualitas kekuatan Tao yang kuat dan pecahnya formula Tao semuanya lebih kuat darinya. Dan saat pertempuran berlanjut, Jing Yun belum mampu membunuhnya. Dia menjadi semakin tidak sabar.
Dia secara bertahap menyerang dan membunuhnya. Hal ini membuat Muyun lelah mengatasinya. Laut Tao adalah Laut Tao, dan pertanyaan Tao adalah pertanyaan Tao. Jika Anda ingin melawan alam Dewa Laut Tao dan bertanya pada alam Dewa Tao, bermimpilah. Jing Yun sangat marah. Seorang anak laki-laki Daohai yang mengira dia bisa membunuh sesuka hati dengan 2 atau 3 gerakan membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Malu, aku sudah lama tidak bertarung seperti ini. Biarkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Muyun juga sepenuhnya gratis. Kekuatan internalnya, bergulir dan bergerak. Di belakangnya, sebuah portal kuno melepaskan reputasinya dan secara bertahap memanifestasikan dirinya. Portal biru tua, dengan roh jahat teror yang tak ada habisnya, hampir sepenuhnya menghancurkan langit dan bumi ini. Muyun menjabat tangannya, kekuatan Taoisme terjalin dalam teror, dan terus-menerus dikompresi dan diubah menjadi tanda segitiga. Segel Tai Chi, setelah dia memasuki alam Tao, dia merosot lagi dan berubah menjadi tanda baru. Muyun dinobatkan sebagai meterai dewa, pencipta, namun selama bertahun-tahun, dia belum bisa menggunakan meterai Tuhan. Dari segel Dewa Tai Chi hingga segel Dewa Penciptaan, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, tetapi konsumsinya juga meningkat beberapa kali lipat. Secara umum, Muyun jarang menggunakan rumus ini. Tapi saat ini, dia akan mencoba batas kemampuannya. Segel Ciptaan Tuhan, membunuh. Kekuatan teror tiba-tiba meledak. Suara gemuruh terus berdering. Tanda segitiga itu hanya seukuran telapak tangan, namun roh jahat yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Pergi ke neraka, Jing Yun tidak takut sama sekali dan memotongnya dengan pisau. Bilahnya turun dari langit, menggulung pasir kuning, dan bahkan memadatkan bayangan bilah pasir setinggi 10.000 kaki di langit. Bilah, potong, ya Tuhan, bunuh. Boom, saat ini, langit dan bumi benar-benar kehilangan warnanya. Raungan yang mengguncang bumi hampir memekakkan telinga. Wang Ningcheng dan yang lainnya mengubah wajah mereka satu persatu dan tampak terkejut. Tabrakan mengerikan ini merupakan pertarungan hidup dan mati antara Dao Wen dan Dao Wen. Muyun, itu hanya Dao Hai Wuzong. Boom, seluruh bumi pasir kuning benar-benar runtuh dan ruang dan waktu yang tak ada habisnya runtuh. Bang, tiba-tiba, sesosok tubuh jatuh dari langit. Jing Yun, saat ini, Wang Ningcheng benar-benar tercengang. Jing Yun dikalahkan oleh Muyun. Pada saat ini, Muyun turun dari langit, dan itu adalah segel ciptaan ilahi lainnya, yang langsung dibunuh. Boom, segel ilahi menghantam Jing Yun dengan keras. Kekuatan teror yang merusak merobek dan menghancurkan tubuhnya.